Kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Viostinda. Sekali lagi tema kita hari ini adalah jangan takut mati. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Hoki. Masih banyak orang yang saat ini masih takut mati dan penyebab-penyebabnya. Kita ngobrol yuk sama bintang tamu kita hari ini. Mau sebelah kanan, sebelah kiri? Yang Supermodel dulu ya. dahulukan yang lebih dekat. Oke. Betul. Maksudnya dekat kematian. Pak Ustadz, Tunggu dulu. masih banyak ini saya pencapaian yang lain. Apa pencapaian apa rencana? Banyak banget. Apa itu? Dari mulai Udah jodoh. Belum nikah. Belum nikah Pak Ustadz, Ya makanya saya minta tolong Pak Ustadz, tolong banget Pak Ustadz. Kalau misalnya ada ini wanita-wanita muslimah. Tunggu gitu. sebentar. Kenapa? Umur sekarang berapa? Umur saya masih muda. Berapa? Aduh ditanya umur. Tidak apa-apa. Berapa? 29. Jangan ngomong-ngomong 29. Aku aja 34 nikah. Tuh, malu Jangan gak? ngomong 29, itu pakai mic kedengeran. Iya Pak Ustadz. Kalau Kinos umur berapa waktu nikah? 29. 29. 29. Harus nikah. Berarti sebentar lagi insya Allah. Amin. Kalau Amin, bicara amin. mati, sudah siap mati nggak? Belum. Langsung jujur ini belum. Kenapa? Kenapa alasannya? Alasannya karena yang pertama takut, nggak tahu takut karena memang tadi itu balik lagi karena pencapaian belum ada nih. Terus karena jodoh juga tadi Takutnya kan. apanya nih? Takut karena belum target-targetnya belum terpenuhi Iya, semuanya. ya karena kita tahu bahwa di dunia ini memang sementara dan amal perbuatan juga saya juga pasti masih banyak yang harus dilakukan kan. Ini tadi pencapaiannya belum tercapai itu duniawi atau akhirat nih? Duniawi dan akhirat. Dua-duanya. Tapi manusia akhirat rajin sholat kan. Iya. Alhamdulillah. 5 waktu yang wajib tambah 2 waktu sunat. 5 waktu yang wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan 2 di waktu sunat, 1 di pagi hari, 1 di malam hari. Pagi itu duha Salat maksudnya? duha dan tahajud di malam hari. Luar biasa ya. Betul. Ya, itu dia yang saya takutkan Pak Ustadz. Karena jujur begitu tahu memang temanya tentang kematian, memang pas banget karena karena ini benar jujur setiap hari di saat saya mau tidur itu tuh selalu takut karena takutnya besok saya nggak bangun lagi. Atau mungkin Doanya sebelum tidur apa? bismika Allahumma ayya wa bismika amut. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya iyalah kadang-kadang orang. Iya. Karena Iya. tidur itu mati. Tidur itu mati kecil. Makanya kan doanya bismika Allahumma ya wa bismika amut, dengan nama Allah aku Iya. dihidupkan dan aku dimatikan. Betul. Sekarang kita lanjutkan tausiah berikutnya dari Ustadz Maulana. Seperti apa sih golongan orang yang takut akan kematian, yang tidak tercela dan juga tercela. Silakan Ustadz Maulana. Membicarakan tentang mati. Mati. Mati itu caranya. Ajal itu batas. Jadi ada batasnya, ada prosesnya. Kenapa orang takut akan kematian? Karena prosesnya. Mohon maaf kepada siapapun, jasad roh itu akan meninggalkan jasad ketika jasad itu sudah tidak pantas untuk ditempati tinggal lagi. Udah hilang kepalanya. Mampukah roh tinggal di jasad? Enggak mampu karena udah hilang kepalanya. Keluar, itu. Tapi kalau berbicara mati, orang pada takut. Saya masih ingat buku, waktu saya masih kecil ada komik-komik itu. Saleh dan Karma, masih ingat nggak? Yang ada karmanya, Salehnya dicabut nyawanya, masuk di siksa kubur istri. Angkat tangan yang pernah baca buku itu. Cuma ibu doang. Ya komik. Angkat tangan yang pernah baca. Angkat tangan. Takut gak baca itu? Karena ibu melihat prosesnya si Karma yang disiksa. Kenapa nggak ingat prosesnya si Saleh? Ah, gitulah manusia. Selalu takut, tapi tunggu dulu. Tidak semua takut jelek. Kalau takut yang jelek itu adalah takut sehingga melarikan diri, putus asa, tidak berbuat apa-apa. Itu yang buruk. Bedakan takut kepada binatang, takut kepada hantu, dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, kita makin mendekat. Tapi kalau takut pada binatang, makin menjauh. Binatang buas. Nah itu, karena kita takut akan kematian, harusnya takut yang tidak tercela adalah apa? Mempersiapkan akan kematian. Persiapkan, karena untuk masuk surga harus melewati 7 rintangan. Mati,
kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Dan al-mautu babun kata Nabi, mati itu pintu. Jamaah. Ada mati yang usnul khotimah, yang suhul khotimah. Masalah kematian ada 3 yang kita tidak tahu masalah kematian. Apa itu? Kapan, di mana, bagaimana? Tuh 2, 3. Kapan, di mana, bagaimana? Tuh 2, 3. Kapan, di mana? Kita tidak tahu kapan kita mati. Makanya siapkan kematian kita. Jangan tunda salat. Jangan sampai belum salat Anda dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya dari kaki ke lutut. Dari lutut ke pusat. Dari pusat ke dada. Dari dada ke lidah. Keluar lidahnya, lari naik matanya. Gitu. Kapan? Di mana? Makanya jangan berada di tempat maksiat. Jangan sampai kamu sedang berada di maksiat, engkau dicabut nyawanya. Betapa beruntungnya orang yang meninggal, dicabut nyawanya di masjid. Amin, insyaallah. Selamat ya Bu Utuh. Tapi lihat dulu, jangan sampai dicabut nyawanya di masjid karena habis curi sendal digebukin. Kapan, di mana, dan bagaimana? Bagaimana proses husnul khatimah atau suhul khatimah? Berbuat baik atau ditutup dengan kebaikan atau keburukan. Inilah yang membuat orang takut. Ingat mati. Kenapa kata ingat mati? Suruh ziarah kubur supaya ingat mati. Suruh datang acara kematian supaya ingat mati. Ada 2 nasihat yang ditinggalkan Rasul. Nasihat yang berbicara dan nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan nasihat yang diam adalah kematian. Tuh 2, 3. Kematian. Makanya siapkan diri sehingga kita. Orang yang takut lapar pasti mempersiapkan makanan. Takut tidak lulus mempersiapkan belajar. Nanti akan kita lanjutkan dengan tausiah berikutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Oki tentang apa sih bahayanya kalau kita selalu takut akan kematian. Dan nanti juga kita akan bagi-bagi berkah, ada jutaan rupiah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Orang yang paling cerdas kata Rasul adalah orang yang senantiasa ingat akan mati dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya.